Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, bagaimana nih kabarnya semuanya? Semoga baik-baik saja ya. Semoga tetap sehat di rumah ya. Jangan lupa tetap semangat, tetap berusaha, tetap berjuang untuk menyelesaikan semua tugas, dan jangan lupa tetap semangat untuk belajar dan menuntut ilmu ya. Baiklah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi manajemen pendidikan pada bab manajemen pembiayaan sarana dan prasarana. Pada bab-bab sebelumnya kita telah belajar mengenai manajemen peserta didik dan pendidik, kemudian ada manajemen kurikulum. Nah, maka pada bab ini, bab 10, kita akan membahas tentang manajemen pembiayaan sarana dan prasarana. Oke. Kita akan masuk ke materi pembiayaan. Nah, apa sih pembiayaan pendidikan? Apa teman-teman udah tahu apa itu pembiayaan pendidikan? Nah, menurut Hamdani nih, teman-teman semuanya, pembiayaan pendidikan adalah sebuah kompleksitas yang di dalamnya akan terdapat saling keterkaitan pada setiap komponen yang memiliki rentang yang bersifat makro hingga yang mikro. Nah, yang meliputi sumber-sumber pembiayaan pendidikan, sistem dan mekanisme pengalokasiannya, efektivitas dan efisiensi dalam penggunaan dana-dana, akuntabilitas hasil penggunaannya yang diukur dari perubahan yang terjadi pada semua takaran. Nah, itulah pembiayaan pendidikan menurut Hamdani. Seperti yang kalian lihat di layar, pembiayaan pendidikan tidak hanya menyangkut bagaimana pendidikan itu dibiayai, tapi menyangkut pula bagaimana dana tersebut tersedia untuk dialokasikan. Nah, apakah dialokasikan untuk hal yang baik, seperti untuk melakukan pelatihan ataupun hanya dananya besar tapi tidak dialokasikan pada hal-hal yang baik. Ya, itu kan sangat tidak baik ya teman-teman. Selanjutnya adalah landasan hukum pembiayaan pendidikan. Tentunya kita berada di negara hukum, semuanya harus berlandaskan dengan hukum. Kita nggak bisa tuh dana-dana yang kita peroleh untuk membiayai sekolah itu kita belikan asal atau terserah kita, nggak bisa, karena semuanya ada landasan hukumnya. Yang pertama ada landasan dasar yuridis, kemudian yang kedua ada namanya dasar filosofis. Nah, dalam dasar yuridis terdapat Pancasila, Undang-Undang 1945, kemudian ada juga peraturan perundang-undangan. Sedangkan dalam dasar filosofis, hampir dapat dipastikan bahwa proses pendidikan tidak dapat berjalan tanpa dukungan biaya yang memadai. Oleh karena itu, kita membutuhkan dana agar bisa menciptakan sekolah yang baik, sekolah yang bermutu. Kita harus membutuhkan dana yang besar. Nah, kemudian sumber keuangan sekolah. Mungkin teman-teman pernah bertanya waktu dulu, sekolah dapat uang dari mana sih? Kok bisa bangun gedung-gedung, kok bisa bikin acara dan lain-lain. Nah, ini seperti yang kalian lihat pada layar, dapat dilihat bahwasanya sumber keuangan sekolah itu ada banyak. Ada 9 di sini. Yang pertama dari pemerintah pusat, kemudian ada dari Pemda, ada dari yayasan, pengusaha, ada dari orang tua juga, ada dari siswa juga, ada dari kelompok masyarakat, alumni dan lain-lain. Nah, itulah sumber-sumber keuangan sekolah. Kemudian kita akan masuk ke materi kategori biaya pendidikan. Nah, ada 2 kategori biaya pendidikan, yaitu biaya langsung dan tak langsung, kemudian biaya masyarakat dan biaya pribadi. Nah, biaya langsung yaitu biaya yang langsung berproses dalam produksi pendidikan, di mana biaya pendidikan ini secara langsung dapat meningkatkan mutu pendidikan. Sedangkan biaya tidak langsung adalah pengeluaran yang secara tidak langsung mendukung proses pendidikan, tetapi memungkinkan proses pendidikan tersebut terjadi di sekolah, meliputi biaya hidup, transportasi, biaya jalan, kesehatan, dan biaya-biaya lainnya. Sedangkan
biaya masyarakat dapat dikatakan sebagai biaya publik, yaitu sejumlah biaya yang harus dibayar oleh masyarakat untuk pendidikan, baik melalui sekolah maupun melalui pajak yang dihimpun oleh pemerintah. Sedangkan biaya pribadi, apa biaya pribadi? Ya, biaya pribadi adalah biaya yang dikeluarkan oleh keluarga untuk membiayai sekolah anaknya dalam bentuk uang sekolah, uang kuliah, pembelian buku, dan dana hidup siswa. Nah, itu dana pribadi dan dana masyarakat tadi ya. Kemudian kita masuk ke yang kelima, pendekatan biaya satuan pendidikan. Nah, pendekatan biayanya di sini ada pendekatan makro dan pendekatan mikro. Nah, pendekatan makro berdasarkan perhitungan pada keseluruhan jumlah pengeluaran pendidikan yang diterima dari berbagai sumber, kemudian dibagi jumlah peserta didik. Itu menurut Fatah. Kemudian sedangkan pendekatan mikro yaitu berdasarkan perhitungan biaya berdasarkan alokasi pengeluaran per komponen pendidik yang digunakan oleh peserta didik. Nah, itu pembiayaan makro dan mikro. Kemudian kita akan bahas tentang apa sih fungsi pembiayaan pendidikan. Dari tadi kita bahas dari mana asalnya, apa landasan hukumnya, terus apa sih fungsi dari pembiayaan pendidikan? Nah, tentunya menurut Baharudin, fungsi pembiayaan pendidikan yaitu dibagi menjadi 4. Pertama yaitu memungkinkan penyelenggaraan pendidikan dilakukan secara efisien. Dalam artian dana yang diperoleh dapat digunakan untuk pencapaian tujuan tertentu yang diinginkan. Seperti dana-dana yang ada digunakan untuk melakukan pelatihan-pelatihan agar meningkatkan keilmuan siswa maupun guru-gurunya. Kemudian memungkinkan ketercapaian kelangsungan hidup lembaga pendidikan. Kemudian ada dapat mencegah adanya kekeliruan, kebocoran, atau penyimpangan penggunaan dana dari rencana semula. Dan juga yang terakhir adalah menggambarkan target-target yang akan dicapai sekolah atau madrasah. Nah, itu materi yang A. Kemudian kita masuk materi B, yaitu tentang manajemen sarana dan prasarana. Apa pengertian sarana dan prasarana? Kita sering mendengar kata sarana dan prasarana, tapi mungkin teman-teman semua sulit untuk mendefinisikan. Nah, berikut sudah saya cari melalui literatur. Dikatakan bahwa manajemen sarana dan prasarana adalah suatu kegiatan bagaimana mengatur dan mengelola sarana dan prasarana pendidikan secara efektif dan efisien dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Kemudian bagaimana perencanaan sarana dan prasarana? Perencanaan sarana dan prasarana sekolah dapat didefinisikan sebagai keseluruhan proses pemikiran dan perkiraan secara matang rancangan pembelian, pengadaan, rehabilitasi, distribusi, atau pembuatan peralatan atau perlengkapan yang sesuai dengan kebutuhan sekolah. Nah, kemudian ada tujuan dan manfaat perencanaan sarana dan prasarana. Nah, apa saja tujuannya dan manfaatnya? Pada dasarnya, tujuan sarana dan prasarana ada beberapa, yaitu yang pertama untuk menghindari terjadinya kesalahan dan kegagalan yang tidak diinginkan. Kemudian untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam pelaksanaannya. Nah, itu adalah tujuan diadakannya perencanaan. Sesuatu yang direncanakan pasti hasilnya juga akan baik. Sedangkan jika kita tidak merencanakan sesuatu, maka kita akan kesulitan dalam mengatur dana atau pembiayaan sarana dan prasarana. Nah, kemudian kita akan masuk ke persyaratan perencanaan sarana dan prasarana. Tentunya kita tidak bisa asal ya, kita harus memenuhi syarat-syarat tertentu untuk perencanaan sarana dan prasarana. Nah, menurut Mulyasa pada tahun 2005
Persyaratan perencanaan sarana dan prasarana yaitu sebagai berikut. Yang pertama, perencanaan pengadaan sarana dan prasarana pendidikan persekolahan harus dipandang sebagai bagian integral dari usaha peningkatan kualitas proses belajar mengajar. Kemudian perencanaan itu harus jelas, kemudian berdasarkan atas kesepakatan dan keputusan bersama dengan pihak-pihak yang terlibat dalam perencanaan. Ada mengikuti pedoman atau standar jenis, kuantitas, dan kualitas sesuai dengan skala prioritas. Kemudian ada perencanaan pengadaan sesuai dengan plafon anggaran yang disediakan. Kemudian mengikutsertakan unsur orang tua murid, fleksibel dan dapat menyesuaikan dengan keadaan, perubahan situasi dan kondisi yang tidak disangka-sangka. Itulah syarat-syarat dari perencanaan sarana dan prasarana. Kemudian perencanaan pengadaan barang bergerak dan barang tidak bergerak. Barang bergerak yaitu menyusun daftar sarana sekolah yang sesuai dengan kebutuhan dan rencana kegiatan sekolah tiap bulan. Ada barang tidak bergerak habis dipakai, yaitu memperkirakan biaya sarana dan prasarana yang direncanakan dan memperhatikan standar yang telah ditentukan. Kemudian ada barang tidak bergerak, yaitu mengadakan survei harga tanah, karena tanah adalah barang yang tidak bergerak. Kemudian materi selanjutnya yaitu tentang pengadaan sarana dan prasarana. Seperti yang bisa dilihat di layar, ada bagan-bagan yaitu pengadaan sarpras atau sarana dan prasarana, yaitu ada pembelian, penyewaan, ada peminjaman, pendaur ulangan, penukaran, penerimaan hibah, dan pembuatan sendiri. Kemudian ada inventarisasi sarana dan prasarana, yaitu menurut Barnawi, inventarisasi sarana prasarana adalah pencatatan atau pendaftaran barang-barang milik pengadaan sarana prasarana, pembelian, penukaran, penyewaan, peminjaman, pembuatan sendiri, pendaur ulangan, penerimaan hibah sekolah ke dalam suatu daftar inventaris barang secara tertib dan teratur menurut ketentuan dan tata cara yang berlaku. Itulah ini maksud dengan inventarisasi sarana dan prasarana. Kemudian adalah pemeliharaan sarana dan prasarana. Tentunya ketika kita sudah memiliki sarana dan prasarana, kita harus memeliharanya, kita harus merawatnya. Guna apa? Guna barang itu awet, agar kita bisa menggunakannya terus, agar kita bisa memanfaatkannya dengan baik dan benar. Dan menurut Barnawi, dia mendefinisikan bahwasanya pemeliharaan sarana prasarana adalah kegiatan untuk melaksanakan pengurusan dan pengaturan agar semua sarana dan prasarana selalu dalam keadaan baik dan siap untuk digunakan secara berdaya guna dan berhasil guna dalam mencapai tujuan pendidikan. Kemudian selain pemeliharaan, ada juga penghapusan sarana dan prasarana. Ini adalah materi terakhir, yaitu secara lebih operasional. Penghapusan sarana dan prasarana adalah proses kegiatan yang bertujuan untuk mengeluarkan atau menghilangkan sarana dan prasarana dari daftar inventaris. Kenapa? Karena sarana dan prasarana tersebut sudah dianggap tidak berfungsi sebagaimana yang diharapkan, terutama untuk kepentingan pelaksanaan pembelajaran di sekolah. Jadi sarana dan prasarana itu bisa dihapuskan dari inventarisasi ketika sarana dan prasarana tersebut sudah tidak sesuai lagi atau tidak bisa digunakan lagi, gitu ya teman-teman. Nah, itulah materi dari bab ke-10, yaitu manajemen pembiayaan sarana dan prasarana. Sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semuanya ya. Semoga kalian paham dengan apa yang saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan atau kata-kata yang berbelibet. Pada Allah saya mohon ampun. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Dadah.